Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah, wa ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selamat melaksanakan ibadah puasa dalam rangka mengisi ibadah Ramadan kita, daripada kita melakukan hal-hal yang sia-sia hingga akhirnya merusak nilai atau bahkan membatalkan puasa kita. Mari kita sama-sama belajar untuk melihat sejumlah amaliyah-amaliyah utama yang baik kita lakukan sepanjang Ramadan. Kita mulai dari amaliyah utama yang pertama yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita lihat pada tayangan berikut. Sul, Rasul. Alah, nanti mal. Game mulu. Udah koma tuh. Mau kemana lu, Sul? Saya mau terawih mal. Mau macul. Gak pakai sarung tuh. Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amaliyah utama yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengisi Ramadan adalah qiyamul lail, yakni salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, sumu naharahu wa qumu lailahu. Di dalam Ramadan kita berpuasa di siang harinya, lalu kemudian hendaklah kita menghidupkan malam-malamnya, yakni dengan salat sunnah. Salat inilah yang kita kenal dengan salat sunat tarawih dan witir. Di luar Ramadan, salat ini biasanya dilakukan di sepertiga akhir malam. Tetapi di dalam Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memberikan contoh melakukannya di awal malam pada saat selesai salat Isya. Amaliyah inilah yang kita ikuti sampai saat ini. Dalam melakukan qiyamul lail, kita bisa mendirikan dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Ada orang yang melakukannya dengan 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Ada yang melakukannya dengan 20 rakaat tarawih ditambah 3 rakaat witir. Di tempat lain ada pula yang melakukannya dengan 36 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Ada pula yang melaksanakannya dengan 4 rakaat sekali salam, dan ada pula yang melakukannya dengan 2 rakaat sekali salam, merujuk kepada perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul lail matna matna. Apapun yang hendak kita lakukan, yang paling utama adalah salat malam adalah amaliyah utama yang hendaknya menjadi bagian dari aktivitas utama Ramadan kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke amaliyah utama yang kedua untuk menghidupkan Ramadan kita, sebagaimana yang kita lihat berikut ini. Walah, Sul. Baca Iqra toh. Kan baca Quran. Iya mal, lagi belajar nih mal. Gak apa-apa lah, Sul. Good. Gitu, Sul. Jadi kalau bulan Ramadan tuh harus banyak-banyak baca Al-Quran. Lanjut, Sul. Sip. Sekarang kita masuk ke amaliyah utama yang kedua, yakni membaca Al-Quran. Dalam satu kesempatan yang lain, dalam satu riwayat yang tidak terlalu kuat tapi bisa kita ambil sebagai pendorong kita untuk beramal, baginda Rasul dikatakan pernah bersabda,
Al-jannatu mushtaqqatun ala arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi Ramadan. Surga akan merindukan 4 golongan manusia. Golongan yang pertama, kita hanya akan bicara yang pertama, yakni orang yang membaca Al-Qur'an. Baginda Rasul katakan, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'a fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Orang yang mahir membaca Al-Quran, yakni pandai membaca dengan baik, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan barisan orang-orang yang mulia dan orang-orang baik di hari akhir. Tapi orang yang membaca Al-Quran karena terbata-bata, dengan terbata-bata, begitu sulit lidahnya untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran karena mungkin dia bukan orang Arab, dia justru, kata Rasul, mendapatkan 2 pahala. Nah, dari sini maka lalu kemudian yang utama dari membaca Al-Quran itu pertama adalah membacanya dulu, baru kemudian kita belajar memperbaiki bacaan, lalu kemudian belajar mentadabburi maknanya, lalu yang paling penting, lalu kemudian paling utama adalah orang paham, lalu kemudian mengamalkannya. Mungkin cara baca kita berbeda-beda, orang Jawa mungkin berbeda cara membacanya dengan orang Medan, berbeda dengan orang India, berbeda dengan orang Pakistan, berbeda dengan orang Arab sendiri. Tetapi itu tidak jadi alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Kenapa bacaan Al-Quran dalam Ramadan menjadi utama? Karena Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala terakhir kalinya menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasul, lalu terakhir kalinya meminta baginda Rasul untuk mengulangi keseluruhan bacaan Al-Quran, untuk menyatakan bahwa sempurna sudah Al-Quran itu turun, sempurna sudah hafalan baginda Rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian kita masuk kepada amaliyah yang ketiga. Mari kita lihat tayangan berikut. Mal, lu kenapa Mal? Kok kalau terus pusing kepalaku. pusing kenapa Mal? Duitku hilang. Hah? Hilang di mana Mal? Ya nggak tahu, kalau tahu mah nggak mungkin hilang duitku. Duit berapa sih yang hilang? Cuma 50.000 sih, tapi cuman nanti buat beli buka puasa. Coba deh diinget-inget lagi, hilang di mana gitu. Kayaknya sih pas aku keluar tadi, keluar rumah. Di gerbang itu Mal? Ya tadi aku lihat gerbang, tapi nggak tahu hilangnya di mana. Tenang Mal, tenang Mal. Sekarang duitnya udah aman kok Mal. Enggak sih Mal, tadi kan jadi gini Mal. Gimana ini serius Iya, buat beli buka puasa. Iya santai ya Mal, nanti. tenang dulu Mal, tenang. Nanti kan ini kan bulan Ramadan, bulan penuh barokah kan. Jadi kita tuh harus banyak-banyak beribadah Mal. Tadi Ya, udah tahu kalau itu. Jadi Masalahnya duitku tuh mana itu loh. Iya, tadi tuh udah aku kasih ke pengemis Mal. Kan bulan Ramadan Mal sekarang Mal. Ya itu kan duit gue, bro. Ya, tapi kan di bulan Ramadan kan lagi Enggak, harus enggak banyak-banyak bisa. amal ibadah. Nggak bisa. Mal, Sekarang udah Mal. Enggak. Enggak ada Mal, enggak ada. Pengemis di mana? Enggak ada Mal, enggak ada Mal. Enggak ada. Mal enggak ada. Mal. Amaliyah yang utama ketiga adalah sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, afdalus sadaqati fi Ramadan.
Utama sedekah adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Sedekah itu sendiri di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dengan ganjaran yang berlipat ganda. Sekarang manakala sedekah itu dilakukan di bulan Ramadan, maka dia akan semakin banyak dan semakin berlipat adha'afan mudha'afah. Oleh karena itu maka dengan begitu bulan Ramadan tidak hanya bulan penuh ibadah, tidak hanya bulan penuh salat, tidak hanya bulan penuh bacaan Al-Quran, tetapi harusnya di bulan Ramadan juga bulan di mana fakir miskin berbahagia. Karena banyak orang-orang kaya yang berderma, banyak orang-orang kaya yang mensedekahkan hartanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam begitu keras orang yang punya kewajiban, orang yang punya kemampuan untuk bersedekah, tapi kemudian menahan hartanya untuk tidak dikeluarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan emas dan perak, maksudnya adalah hartanya, padahal dia harusnya menafkahkannya di jalan Allah, dia tidak keluarkan, maka berikan kabar kepada mereka tentang azab yang amat sangat pedih. Itulah azab pada saat hari di mana mereka disetrika punggung dan depannya dengan apa? Dengan harta yang mereka tumpuk tadi, yang dirubah menjadi setrika, disetrikalah belakangnya, disetrikalah depannya. Maka mari Ramadan menjadi momen untuk sebanyak mungkin kita merengkuh kebajikan, dengan sebanyak mungkin berbagi kebajikan. Kita mendapatkan kebajikan dari sedekah dengan mengeluarkan sedekah sebanyak mungkin sebagai amal kebajikan kita. Selanjutnya kita lihat amaliyah yang keempat. Amaliyah utama yang keempat di bulan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf maksudnya adalah berdiam di dalam masjid untuk melakukan amal kebajikan dan tidak dalam rangka melakukan maksiat. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana caranya melakukan i'tikaf. Sebagian katakan i'tikaf haruslah semalam suntuk. Sebagian katakan i'tikaf adalah sehari semalam. Tapi ulama yang lain juga katakan asal berdiam beberapa saat di dalam masjid, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai i'tikaf. Pendeknya adalah i'tikaf yakni daripada kita menghabiskan waktu menonton TV, daripada menghabiskan waktu berkumpul dan lalu kemudian berbicara yang tidak karuan, sehingga kita tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga tangan, tidak bisa menjaga anggota tubuh kita dari melakukan maksiat, maka alangkah indahnya jika kita habiskan waktu kita di dalam masjid dengan melakukan amaliyah utama yang terdahulu kita sebutkan, salat sunnah, baik siang ataupun malam hari, membaca Al-Quran, lalu kemudian di dalam masjid pula, jikalau kita lelah, kita bisa beristirahat di dalam masjid. Istirahatnya kita di dalam masjid, di sela-sela ibadah kita, tetap dianggap sebagai bagian dari i'tikaf. Yang harus kita ingat adalah i'tikaf haruslah dilakukan dalam keadaan suci. Maka jikalau kita batal karena berhadas kecil, kita bolehlah keluar sebentar, mengambil air wudhu dan kembali lagi ke dalam masjid untuk melanjutkan i'tikaf kita. Di antara i'tikaf yang utama di dalam Ramadan adalah i'tikaf yang biasa dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang sesudahnya sampai para ulama di generasi kita saat ini, yakni beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana orang berusaha untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dan berusaha memaksimalkan sisa-sisa hari Ramadan dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdiam di dalam masjid. Selanjutnya, amaliyah utama yang kelima yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan dan merengkuh keutamaan Ramadan adalah sebagai berikut.
Enggak apa-apa Sul. Iyalah, nggak punya duit, Mal. Enggak, cuma males makan aja. Alah, ngomong aja nggak punya duit. Nih. Ada makanan nih, makan. Apa ini Sul? Alah, udah makan. Buka puasa bersama kita. Makannya Sul? Ya, Mal. Mal. Ayo, enak. Makan yang banyak, Mal. Nih, aku kasih lagi, Mal. Mau nggak makan Sul? Habis lagi, Mal. Lagi yang kenyang. Lagi. Malah. Pemirsa, amaliyah utama yang kelima adalah memberi makan orang yang lapar, memberi makan orang yang berpuasa. Maksudnya adalah menyiapkan takjil. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bahkan menggambarkan, tidak mesti kita harus mempunyai kekayaan yang berlimpah. Walau bitamrin wahidin, kata Nabi. Jadi walau hanya dengan sebiji kurma atau setetes air, lalu kemudian kita berikan kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi amal utama dalam Ramadan yang bisa kita lakukan. Pendeknya, amal ini sebagaimana amal-amal yang lain sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa keutamaan Ramadan bukanlah berurusan pada kita mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Karena dalam ajaran sunnah keutamaan memberi takjil berbuka bagi orang yang berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan makanan besar, tidak mensyaratkan makanan mewah, tetapi yang paling utama adalah membantu orang untuk mendapatkan keutamaan, bersegera membatalkan puasanya. Sebagaimana yang kita lihat sebagai amal keutamaan berikut ini. Enggak, cuma males makan aja. Alah, ngomong aja nggak punya duit. Nih. Ada makanan nih, makan. Apa ini Sul? Alah, udah makan. Buka puasa bersama kita. Oke. Memberi makan orang yang berbuka, dan pada saat yang sama orang yang berbuka juga mempunyai keutamaan untuk menyegerakan berbukanya. Dengan begitu artinya apa? Tidak sekedar menyegerakan dalam pengertian bahwa dia makan memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, tetapi dia juga menjaga waktu berbuka itu dengan amaliyah kebajikan yang kita sebutkan sebelumnya. Membaca Al-Quran, zikrullah, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak beristighfar, banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak bertakbir kepada Allah sambil menunggu waktu berbuka tiba. Ketika waktu berbuka tiba, dengan segera dia berbuka. Maka pada saat itu sepertinya kita sekedar membatalkan puasa, tapi menyegerakan berbuka, kita juga mendapatkan nilai keutamaan. Sebaliknya, untuk sahur, sebagaimana kita lihat dalam tayangan berikut ini. Jikalau berbuka keutamaannya adalah menyegerakan, maka amal utama dalam bersahur adalah melambatkan sahur hingga menjelang waktunya tiba. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa baginda Rasul berhenti makan dan minum, lalu kemudian membaca Al-Quran sampai menjelang waktu subuh tiba. Waktu itulah yang kemudian di Indonesia kita kenal dengan istilah imsak. Imsak sendiri sebenarnya tidak merujuk kepada waktu itu. Imsak sebenarnya merujuk kepada aktivitas menahan diri dari segala yang membatalkan puasa secara umum. Tapi kita menamainya dengan waktu imsak. Tapi okelah, tidaklah bermasalah jikalau kita menyebutnya dengan imsak. Tetapi yang prinsip adalah kita melambatkan sahur hingga mendekati waktu subuh. Tapi berhenti kira-kira agar kita janganlah sampai makanan masih ada di mulut waktu subuh sudah tiba.
Dan terakhir, amaliyah yang berhubungan dengan menahan diri dari sesuatu yang bisa merusak nilai puasa kita, sebagaimana tayangan berikut. Mal. Apa Lo tau nggak berita terheboh di kampung kita? berita heboh apa lagi? Itu loh, anaknya Pak Haji hamil. Serius loh? Serius? Diambilin siapa? Wah, kurang tahu sih Mal kalau diambilin siapa. Kata siapa itu? Kata orang-orang sih. Wah, nggak bener itu bro, kalau kata orang-orang bisa jadi fitnah nanti. Loh, tapi kalau aku bener gimana coba? Ya walaupun kamu benar, nanti bisa jadi hibah. Gitu ya Mal. Iya. Jadi itu ini kan bulan puasa toh. Kita nggak boleh ngomongin orang lain, nggak boleh memfitnah orang lain. Kita harus bisa menjaga lisan. Bisa nanti puasa kita pahalanya berkurang atau kayak apa ya? Ya kurang bagus lah buat nanti kita ibadah selama bulan Ramadan. Gitu ya Mal. Iya. Jadi kita selama bulan Ramadan ini nggak boleh ngomong kayak gitu ya Mal, nggak boleh ngomong sembarangan Nggak aja Mal. boleh, harus bisa jaga lisan. Nah, gitu pemirsa. Jadi nggak boleh ngomong sembarangan. Oke? Sip. Amaliyah yang terakhir, walaupun ini bukan yang terakhir, bisa jadi banyak amaliyah kebajikan lainnya. Jikalau amaliyah yang terdahulu tadi berhubungan dengan bagaimana kita melakukan sesuatu, maka amaliyah utama yang terakhir ini adalah bagaimana kita menahan diri kita dari melakukan sesuatu, yakni menahan lisan kita, menahan anggota tubuh kita yang lain dari melakukan kemaksiatan, terutama kemaksiatan karena lidah. Apakah itu karena kita ghibah, ngomongin orang lain, fitnah, membicarakan yang tidak benar tentang orang lain, atau namimah, kita mengadu domba orang lain. Nah, demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari semua amal-amal utama di dalam Ramadan tadi adalah ketaatan dan ketundukan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak melakukan amal kebajikan, zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa menjaga hubungan baik dan perilaku baik dengan sesama manusia di sekitar kita. Maka dengan itu insya Allah Ramadan tahun ini akan bisa menjadikan kita insan yang benar-benar bertakwa, insan yang bertakwa yang tunduk hanya kepada Allah, insan yang bertakwa yang juga pandai menyebarkan kebajikan kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita semangatkan diri kita untuk beribadah. Mari semangatkan diri kita untuk berbuat kebajikan. Karena seluruh rangkaian kebajikan tadi pada dasarnya adalah berurusan kepada mau atau tidak mau kita melakukannya, bukan mampu atau tidak mampu, karena semua kita sebenarnya mampu melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.